Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang penyakit pada tanaman nekrosis. Sebelum ke materi, saya akan mengenalkan nama anggota yang ada di kelompok saya. Yang pertama ada Ajara Lutfi Anissa dengan NIM 090, dan yang kedua ada saya sendiri, Rizky Dia Ramadan dengan NIM 092, dan yang terakhir ada rekan saya bernama Abimanyu Wastaji yang dengan NIM 074. Konsep penyakit pada tanaman. Definisi penyakit tanaman, Westgel pada tahun 1929, suatu proses fisiologi tumbuhan yang abnormal dan merugikan yang disebabkan oleh faktor primer atau biotik maupun abiotik, dan gangguannya bersifat terus-menerus serta akibatnya dinyatakan oleh aktivitas sel atau jaringan yang abnormal. Agrios pada tahun 1979 sampai dengan 1997, penyakit tumbuhan terjadi bila salah satu atau beberapa fungsi fisiologisnya menjadi abnormal karena adanya gangguan atau kondisi lingkungan tertentu atau faktor abiotik. Selanjutnya ada klasifikasi penyakit pada tumbuhan. Yang pertama berdasarkan bagian tanaman yang diserang, yaitu pada busuk biji, hawar semai, busuk akar, busuk batang, busuk buah, bercak daun, hawar bunga. Yang selanjutnya ada berdasarkan gejala. Yang pertama ada nekrosis, itu terjadi pada sel atau jaringan tanaman yang mati. Yang kedua ada hipoplasia, itu terjadi pada pertumbuhan sel terhambat. Yang terakhir ada hiperplasia, yaitu pertumbuhan sel melebihi normal. Yang selanjutnya ada nekrosis. Nekrosis merupakan kerusakan atau kematian pada sel-sel jaringan atau organ tubuh akibat aktivitas fisiologis dari patogen. Penyakit nekrosis pada tanaman dapat menyerang pada bagian daun dan batang tanaman. Selanjutnya ada gejala nekrosis pada daun. Jika nekrosis terjadi pada daun tanaman, maka peristiwa nekrosis akan memberi dampak bercak daun dan buah serta bisa menyebabkan kematian pada titik tumbuh. Selain itu, gejala nekrosis pada bagian daun juga dapat menyebabkan daun menjadi kering dan menggulung. Di sebelah kanan ada contoh penyakit pada tanaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ajara Lutfi Anissa. Gejala lainnya yaitu yang pertama yellowing, yaitu menguningnya akibat rusaknya klorofil. Contohnya potato yellow, Pindiciaceae, atau PYVD. Kemudian ada barley yellow drought virus atau BYDV. Kemudian ada lateovirus, BYDV, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu wilting, yaitu layu akibat gangguan pada penguapan dan proses osmosis. Contohnya yaitu bakteria wilt and soft rot atau Dicea chrysanthemi. Kemudian ada verticillum wilt atau verticillum dahliae. Kemudian ada fusarium rot and wilt atau Fusarium oxyporum, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu spot, yaitu bercak yang bentuknya bulat atau tidak beraturan pada daun, batang muda, dan buah. Contohnya yaitu bacterial spot atau Xanthomonas piscatoria. Kemudian ada Cercospora leaf spot atau Cercospora capsici. Kemudian ada leaf spot atau Cercospora aracidicola. Kemudian ada white leaf spot atau Cercospora basiciola. Kemudian ada white leaf spot atau Cercospora basiciola. Dan citrus black spot, Guignardia citricapsa, dan lain sebagainya. Kemudian ada blight, yaitu bercak-bercak busuk pada bagian daun yang bentuknya lebih besar dari spot. Contohnya common bacterial blight of Benfocus blight. Kemudian ada citrus blight Diciciae. Kemudian ada gummy stem blight atau Vinidesline. Kemudian ada Phytophthora blight and black, dan lain-lain.
Kemudian ada early blight, yaitu bercak cincin atau konsentris yang disebabkan oleh jamur Alternaria spp. Kemudian ada short, yaitu terbakar pada bagian luar atau pinggir, warnanya coklat seperti kena suhu tinggi. Contohnya bakterial leaf spot. Kemudian yang terakhir ada scald, yaitu memutihnya epidermis pada buah atau daun. Contohnya leaf scald, Monographela albescens. Gejala nekrosis pada batang. Gejala nekrosis yang berkembang pada bagian batang dapat menyebabkan batang mengering dan tidak mampu menopang bagian atas tanaman, sehingga tanaman terkulai. Nekrosis pada batang juga dapat dilihat dari adanya garis-garis berwarna coklat gelap. Nekrosis pada batang dapat menyebar ke batang bagian bawah. Bagian batang yang mulai terinfeksi pada awalnya terlihat mengerut, kemudian mengering, lalu mati. Gejala pada batang dapat terhambat atau terhenti pada bagian yang sudah berkayu, sehingga tanaman masih mampu bertahan hidup. Contoh tanaman yang terkena nekrosis ada sebelah kanan. Selanjutnya dibacakan oleh Abimanyu. Baik, untuk selanjutnya ada gejala lain yaitu leaf blight, yaitu bercak busuk pada umbi atau bagian tertentu tanaman yang disebabkan oleh jamur Phytophthora spesies. Contohnya leaf blight Phytophthora infestan, Dewberry. Next ada dumping off, yaitu mati terkulai, batang tanaman yang mudah patah. Selanjutnya ada dieback, yaitu kematian ranting yang mulai dari ujung. Selanjutnya ada cancer, yaitu spot pada jaringan kulit dan jaringan korteks pada akar dan batang. Ada gumois, yaitu mengeluarkan zat semacam perekat atau lendir. Ada resinosis, yaitu mengeluarkan zat semacam damar. Selanjutnya ada rot, busuk pada tanaman atau bagian tertentu tanaman yang disebabkan oleh patogen, seperti Phytophthora root rot, busuk akar Phytophthora. Selanjutnya ada black rot, busuk akar hitam. Bacterial soft rot, busuk lunak bakteri. Root and stem rot, busuk akar dan batang, dan lain-lain. Next. Berikut ini ada beberapa pencegahan yang bisa dilakukan agar terhindar dari penyakit nekrosis. Yang pertama, melakukan penyiraman tanaman secara baik dan benar. Selanjutnya, melakukan pemupukan tanaman secara rutin dan terjadwal. Dan menjaga kelembapan tanah merupakan cara terbaik untuk mencegah agar tanaman tidak mengalami gejala nekrosis. Yang terakhir, mengatur intensitas cahaya dalam menunjang kegiatan fotosintesis tanaman untuk menghasilkan makanan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.